Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas sifat koligatif larutan. Di mana sifat koligatif larutan itu adalah materi yang akan dipelajari oleh siswa kelas 12 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmosis. Kita lihat sekarang definisi dari sifat koligatif larutan, yaitu sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit itu akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, kita perhatikan bahwa konsentrasi sangat mempengaruhi sifat koligatif larutan. Untuk itu kita pelajari dulu mengenai konsentrasi larutan. Di mana tujuan pembelajarannya itu adalah kalian harus bisa menghitung dan menghubungkan konsentrasi larutan itu dengan sifat koligatif larutan. Selanjutnya, kita lihat konsentrasi larutan itu sendiri bisa kita nyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, istilah larutan pekat dan larutan encer itu merupakan contoh konsentrasi yang dinyatakan secara kualitatif. Nah, dalam perhitungan kimia, konsentrasi larutan perlu juga kita nyatakan secara tepat, yaitu dengan kuantitatif. Misalnya, persen massa, persen volume, kemolaran, kemolalan, fraksi mol, dan lain-lain. Nah, pada kelas 12 ini, kita akan mempelajari kemolalan dan fraksi mol. Untuk persen dan kemolaran, itu sudah kalian pelajari di kelas yang sebelumnya. Baik, kita lihat konsentrasi yang pertama yaitu kemolalan, diberi simbolnya M, huruf M-nya M kecil. Nah, yang dimaksud dengan kemolalan atau molalitas itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Nah, di sini dikasih rumusnya M sama dengan N per P. M itu adalah molalitasnya, N itu mol. Sedangkan P itu adalah massa pelarut. Kalau dia masih dalam larutan jumlahnya, larutan harus kalian kurangi dulu dengan massa zat terlarut, baru didapat massa pelarutnya. Nah, jika dia masih dinyatakan dalam gram, maka tinggal kalian ubah aja. M itu adalah gram per mr dikali 1000 per massa pelarut. Kita lihat contoh soalnya. Hitung kemolalan larutan glukosa 12% massa, di mana mr glukosa adalah 180. Nah, kita jabarkan dulu 12% larutan. Nah, kalau 12% larutan itu artinya larutannya totalnya adalah 100 gram. Nah, 12-nya itu adalah milik zat terlarutnya atau glukosanya, sedangkan untuk airnya atau pelarutnya itu 100 kita kurangi 88 gram. Sehingga jumlah mol glukosa, molnya itu adalah gram kita bagikan atau massa kita bagi dengan mr. Sehingga didapat mol dari glukosa adalah 0,067 mol. Nah, karena mol glukosanya sudah dapat, kita bisa langsung masukkan ke rumus molalitas. Di mana molalitas itu sama dengan mol kita kali dengan 1000 per massa pelarut. Sehingga didapat 0,76 molar. Nah, itu contoh soal dari kemolalan. Berikutnya kita lihat konsentrasi yang kedua, yaitu fraksi mol atau X. Nah, ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau zat terlarut, kita bagi dengan mol total, itu adalah fraksi mol zat terlarut. Kalau dia pelarut, maka fraksi mol pelarut atau X pelarut itu adalah jumlah mol pelarutnya dibagi dengan mol total. Nah, adapun X pelarut ditambah dengan X zat terlarut, itu hasilnya adalah 1. Kita lihat contoh soalnya. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, di mana mr urea itu adalah 60. Nah, kita lihat di sini. 100 gram urea 20% itu akan mengandung 20 gram urea dan 100 min 20 atau 80 gram air. Sehingga jumlah mol air itu 80 per mr-nya
80 bagi 18, 4,44 mol, sedangkan jumlah mol urea, jadi 20 gram urea dibagi dengan MR-nya, didapat 0,33 mol. Nah, untuk X urea atau fraksi mol dari urea atau fraksi mol zat terlarut, maka mol zat terlarutnya 0,33 dibagi mol total, sehingga didapat 0,069. Nah, itu konsentrasi dari larutan. Untuk materi sifat koligatifnya itu akan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Untuk pembelajaran di rumah bisa dilihat ini soal bisa dikerjakan. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dan video kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.